Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video sederhanaku ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia dan selalu support channelku ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jadi ini di pasar aku lagi milih-milih beberapa sayuran, tapi memang harganya lumayan mahal ya teman-teman. Ada kenaikan harga untuk beberapa jenis sayuran, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting hari ini aku tetap belanja dengan budget yang aku rencanakan. Dan ini kebetulan aku membawa uang 150.000. Dan kira-kira dapat apa aja ya? Simak hingga akhir ya teman-teman. Di Indonesia sendiri sekarang sudah banyak para ibu rumah tangga yang menerapkan adanya food preparation ya teman-teman. Tapi mungkin ada yang bertanya, apa sih itu food preparation? Metode ini adalah teknik menyimpan makanan dalam jumlah banyak, biasanya untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan, atau dalam bahasa kekiniannya disebut dengan metode food preparation. Jadi setelah kita pulang dari pasar, bahan-bahan makanan kemudian kita bersihkan ya teman-teman. Ada juga sebagian sayurannya kita potong atau mungkin ditempatkan dalam food container sehingga lebih rapi, dan akhirnya kita akan masukkan ke dalam lemari es atau kulkas ya teman-teman. Dan ini aku juga pengen nyoba untuk produk dari Lock and Lock ya teman-teman, yaitu berupa satu set pisau gitu ya. Ini warnanya hitam, dan untuk harganya kalian bisa cek di Shopee ya, atau mungkin marketplace yang lain. Dan ini cukup tajam ya teman-teman. Nah tadinya aku pengen beli, tapi alhamdulillah udah dapat rezeki jadi nggak jadi ya teman-teman, karena insya Allah nanti uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan sharing tentang beberapa manfaat dari food preparation ya teman-teman. Beberapa manfaat food preparation ini diantaranya adalah yang pertama, hemat. Memang pada awalnya saat berbelanja kita akan merasakan pengeluaran cukup besar ya teman-teman, karena kita membeli sayur, mungkin lauk atau mungkin bumbu-bumbuan itu bisa mencapai sekitar 100-an lebih ya teman-teman, atau mungkin dengan buah gitu ya. Tapi jika uang itu dibagi menjadi 7 hari dan 3 kali makan untuk 6 orang misalnya, maka akan terbilang kecil kan. Jadi belum lagi ongkos ketika kita ke pasar gitu ya. Kalau setiap hari kita ke pasar, mungkin akan lebih boros pengeluarannya ya teman-teman. Nah dengan kita 1 minggu ke pasar, jadi penghematan waktu, juga ongkos dan pengeluaran untuk membeli bahan bakar tentunya. Manfaat yang kedua adalah bisa mengurangi sampah organik ya teman-teman. Jadi salah satu manfaat dari food preparation ini, kita bisa mengurangi adanya sampah organik dari buah, sayur, dan juga lauk pauk. Bahan makanan yang sudah kita masukkan ke dalam food container akan menjadi lebih segar, terus lebih awet gitu ya, dan tidak mudah terbuang ke dalam tempat sampah. Manfaat yang ketiga adalah lebih menghemat waktu ya teman-teman. Memang waktu yang dibutuhkan saat kita menyiapkan food preparation ini bisa dibilang lumayan lama ya teman-teman. Aku sendiri jujur ya teman-teman bisa menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk melakukan food prep. Tapi ini sangat membantu aku banget ya teman-teman, terutama ketika pagi kita terburu-buru gitu, atau mungkin waktunya harus gerak cepat gitu ya. Dengan food prep ini akan lebih menghemat waktu, menghemat tenaga gitu ya. Dan kita bisa lebih cepat menyelesaikan semua urusan masak-memasak di dapur. Manfaat yang keempat adalah menu masakan menjadi lebih teratur. Ini artinya bahwa salah satu yang selalu dipikirkan oleh seorang ibu atau seorang bunda setiap hari adalah masak apa ya hari ini. Betul tidak ya, seperti itu. Nah, dengan menerapkan food preparation ini, menu masakan kita akan lebih teratur ya teman-teman. Misalnya kita beli berbagai macam sayur, lauk gitu ya, maka cari menu dengan memakai bahan yang lebih mudah rusak terlebih dahulu, dan kemudian baru menu yang
lumayan awet gitu ya. Nah, dengan metode ini maka menu pun akan lebih bervariasi dan kita tidak terlalu pusing atau berlama-lama di warung atau mungkin di pasar karena bingung mau masak apa untuk keluarga tercinta hari ini. Manfaat yang kelima adalah kita jadi semangat masak ya teman-teman. Ya, karena menu masakan dan bahan serta bumbu sudah kita sediakan, tentu akan membuat kita menjadi lebih semangat untuk memasak, terutama para ibu rumah tangga. Jadi tidak ada alasan ya teman-teman untuk terus-terusan beli makan di luar ya, seperti GoFood atau mungkin yang lain, karena hal ini selain tidak baik bagi kesehatan kita, juga kesehatan kantong kita. Manfaat yang keenam adalah lemari es kita menjadi lebih bersih dan lebih rapi ya teman-teman, karena setiap minggu kita harus paling nggak menyiapkan untuk membersihkan ya, terus menyusun isi lemari es itu lebih tertata agar semua bahan makanan yang kita beli dapat dipersiapkan dengan baik dan bisa masuk ke dalam lemari es, sehingga lemari es pun akan tampak lebih bersih, lebih rapi dan lebih terawat. Oke teman-teman, itu tadi beberapa manfaat dari kita melakukan food preparation ya teman-teman. Dan di sini juga aku perlu kasih pencerahan ke teman-teman bahwa nggak selamanya kita food prep dan kita masak sendiri, karena ada kalanya seorang ibu rumah tangga juga mempunyai kesibukan yang lain gitu ya. Jadi memang sesekali kita nggak masalah juga kalau kita harus beli makanan di luar atau mungkin sekedar me time bersama keluarga tersayang. Dan ini semuanya adalah beberapa contoh lauk terus sayuran yang aku beli ya dengan anggaran atau budget sekitar Rp150.000 ya teman-teman. Dan pastinya setiap daerah itu nggak sama ya, jadi dikondisikan atau disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, karena aku sendiri tinggalnya adalah di Tangerang Selatan ya teman-teman. Mungkin kalau di daerah lain bisa lebih murah ataupun mungkin lebih mahal. Pokoknya pinter-pinternya teman-teman gimana mengatur agar komposisi antara lauk, sayuran itu seimbang ya teman-teman, sehingga kita semua bisa sehat gitu ya, bisa terus semangat menjalani semua aktivitas dan rutinitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan untuk penyimpanan bawang merah dan kentang ini aku letakkan di suhu ruang seperti ini aja ya teman-teman. Dan ini juga tempatnya nggak harus mahal ya teman-teman. Ini aku juga memanfaatkan dari hadiah kemarin gitu ya, aku gunakan untuk meletakkan bumbu dapur. Nah lanjut untuk selanjutnya ini untuk alasnya pun aku menggunakan kain ya teman-teman, tapi memang aku belum beli yang seragam gitu ya, jadi yang ada aja di rumah untuk mengurangi sampah tisu ya teman-teman. Nah teman-teman juga mungkin bisa gitu ya, yang bisa jahit sendiri atau mungkin beli langsung ke online shop ya. Nah ini untuk sawinya juga aku potong-potong seperti ini ya teman-teman, karena memang rencana aku akan bikin beberapa masakan ya, yang tinggal cemplung-cemplung aja ya teman-teman. Dan kemarin tanpa sengaja aku tuh mendapatkan informasi ya teman-teman dari beberapa artikel gitu, bahwa satu pohon itu bisa istilahnya dipotong dan bisa dijadikan kertas atau tisu itu dalam waktu 15 tahun gitu ya. Nah sementara dalam waktu 15 tahun itu untuk menghasilkan kertas dan tisu, nah ini seberapa banyak gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya tisunya itu kita ganti menggunakan kain yang bisa kita cuci berulang kali. Nah sementara kalau tisu kan sekali kita pakai udah gitu, jadi ini akan menumpuk sampah rumah tangga yang akan menyebabkan adanya global warming ya teman-teman. Dan disinilah pentingnya ya teman-teman, bahwa seorang ibu rumah tangga bukan hanya bisa menghemat pengeluaran dalam hal uang ya teman-teman, tapi kita juga harus memikirkan
hal yang lain ya, terutama masalah lingkungan ya. Kalau kita terlalu sering menggunakan tisu yang berulang-ulang gitu ya, itu berarti kita tidak memikirkan masa depan anak cucu kita ya. Dan memang untuk membiasakan sesuatu hal kebaikan itu memang kita butuh waktu atau proses ya teman-teman, karena memang nggak ada sesuatu yang instan, tapi semua itu harus diusahakan karena ini demi kebaikan kita semua. Tidak ada maksud kata untuk menggurui teman-teman ya, tapi ini semua insya Allah untuk kebaikan kita bersama ya teman-teman. Jadi kita harus bisa juga ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.